그리고 난 귀신을 팰 수도 있... Hidup kita memang tidak bisa lepas dari yang namanya hantu. Mulai dari acara sekolah seperti jurit malam, sampai momen ujian nasional yang sering dimanfaatkan para hantu untuk masuk ke badan kita. Pemirsa, puluhan pelajar SMA di Temanggung, Jawa Tengah jatuh pingsan dan kesurupan saat mengikuti acara pembekalan menjelang ujian nasional. Tidak hanya masuk ke ranah pendidikan, di Indonesia, hantu juga merambah dunia hiburan. Lihatlah acara TV kita. Malam Roy, selamat datang kembali. Halo, Robi. Waduh, bawa apa malam ini? Ini saya bawa teman saya Kumantong, tetap Kumantong, tapi ada namanya, lucu sekali namanya. Namanya Rangga. Ada acara televisi yang menggabungkan beberapa paranormal di satu tempat. Mereka duduk berjejer di meja bundar, saling berdiskusi mengenai tempat-tempat angker yang ditampilkan di layar besar. Well, dari berbagai banyaknya jenis hantu yang ada di Indonesia, diam-diam, setiap dari kita pasti pernah punya pertanyaan ini, hantu itu beneran ada nggak sih? Kalau kamu adalah salah satu dari sekian banyak orang yang menjawab, percaya, maka kamu cocok sama warga Amerika. Ya, menurut Harris Poll dari Life Science, 45% masyarakat Amerika percaya akan keberadaan hantu. Bahkan, 28%-nya mengaku pernah melihat penampakan hantu. Masalahnya, keberadaan hantu masih sulit dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Berbeda dengan orang Indonesia yang suka menangkap hantu menggunakan botol, orang luar negeri biasanya memburu hantu dengan electromagnetic field meter, atau lebih dikenal dengan sebutan EMF meter. EMF meter digunakan karena dapat mendeteksi gelombang elektromagnetik di sekitar kita. Loh, apa hubungannya gelombang elektromagnetik sama hantu? Ya, mereka percaya kalau hantu dapat dideteksi melalui gelombang elektromagnetiknya. Tapi, sampai sekarang, belum pernah ada satupun para pemburu hantu ini yang berhasil menemukannya. Kalau menurut sejarah, dunia perhantuan memang sudah ada sejak lama. Bahkan, fisikawan sekelas Albert Einstein pernah memberikan penjelasan melalui hukum termodinamikanya. Lalu, kalau mengacu pada hukum termodinamika I, apakah energi tubuh kita yang mati akan berpindah dan menjadi hantu? Pertanyaan yang bagus. Ketika seseorang meninggal dunia, energi dari kita akan menyatu dengan alam. Saat seseorang itu dikuburkan, tubuhnya akan dimakan oleh dekomposer seperti cacing dan belatung. Itu artinya, energi kita akan berpindah ke cacing dan belatung ini. Bukannya berubah bentuk menjadi kuntilanak. Lagi pula, sekarang coba kita pakai akal sehat deh. Kalau benar ada, bukankah seharusnya ilmuwan sudah bisa menangkap energi hantu untuk diamati dengan lingkungan yang terkontrol? Harusnya udah ada film yang menggunakan hantu-hantu ini sebagai senjata pemusnah massal. Misalnya, membuat replika tuyul menjadi serdadu yang merampok keuangan di Amerika, Avenger vs Tuyul. Yonikel, satu-satunya orang yang bekerja secara full-time menjadi investigator paranormal berbasis ilmu pengetahuan, dalam wawancaranya dengan Fox, pernah mengungkapkan, kalau sampai saat ini belum ada hantu yang keberadaannya telah dibuktikan ilmu pengetahuan. Kalau dipikir-pikir, benar juga Yonikel ini. Karena apapun hal yang tidak dapat dicerna oleh manusia seringkali dikategorikan sebagai ulah setan. Misal kalau kursi goyang sendiri, itu pasti ulah setan. Kalau TV tiba-tiba nyala sendiri, pasti ulah setan. Dan yang paling apes adalah, kalau orang yang tiba-tiba ngilang pas kita udah sayang. Kalau yang terakhir emang setan tuh. Hantu emang lu ya. Oke, kita tahu kalau sampai sekarang, sains berpendapat kalau hantu itu tidak ada. Ilmu pengetahuan belum bisa membuktikan keberadaan hantu. Tapi, kalau begitu, bagaimana dengan pengalaman mistis orang-orang? Kita semua pasti pernah dengar itu kan? Untuk yang satu itu, sains punya jawabannya. Ya, sains belum bisa membuktikan hantu. Tapi, sains juga berpendapat kalau kita bisa saja melihat hantu. Salah satu yang paling sering disinggung adalah karena frekuensi rendah. Kamu tahu kan, pembagian bunyi berdasarkan frekuensinya? Percaya atau tidak, suara dengan frekuensi infrasonik dapat membuat kita bisa melihat hantu. Sebuah jurnal berjudul The Ghost in the Machine menjelaskan kalau paparan gelombang infrasonik dapat menyebabkan depresi, menimbulkan perasaan diliatin seseorang, bahkan halusinasi. Neil deGrasse Tyson, seorang astrofisikawan, mengungkapkan bahwa suara dengan frekuensi 18 Hz dapat menggetarkan struktur dari bola mata manusia. Jadi, kalau kita mendengar suara dengan frekuensi serendah itu, akan mempengaruhi penglihatan kita. Seperti misalnya,
Kita seakan-akan melihat sosok makhluk dari sudut mata kita. Jadi, sekarang kamu sudah dapat sedikit gambaran kan, soal apakah hantu itu benar-benar ada? Sampai saat ini hantu belum bisa dianggap ada di mata sains. Meski begitu, bukan berarti hal-hal semacam ini tidak ada ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.